Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matilda Agustina. Saya dari kelas D akuntansi. Saya dari Universitas Bengkulu. Nomor pokok mahasiswa saya C1C022089. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua tentang transaksi perusahaan jasa. Jadi di sini saya sudah membuat ilustrasi transaksinya, terus juga ada persamaan dasarnya, daftar akun, analisis transaksinya, jurnal umum, buku besar, juga neraca saldo. Jadi mari kita mulai dari membacakan analisis ilustrasi transaksinya terlebih dahulu. Mirsis Melati adalah lulusan Universitas Bengkulu yang memutuskan untuk membuka usaha jasa warung internet dengan nama Warung Internet Melati pada tanggal 1 Agustus 2022, yang memberikan jasa penyewaan komputer, jasa pengetikan, dan jasa printer. Warung Internet Melati ini beralamat di Jalan Cinta Damai, Padang Kepahyang. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Warung Internet Melati selama bulan Agustus 2022. Dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022, Mirsis Melati menarik uang tabungan di bank sebesar 150 juta untuk diinvestasikan sebagai modal untuk membuka warung internet Melati. Jadi kita buat PDA langsung, sama dasar akuntansi langsung. Itu kita tulis tanggalnya dulu di sini, di kolom ini, yaitu 01/08/2022. Terus, aset berupa kas bertambah di debit sebesar 150 juta. Oke. Terus ekuitas atau modal bertambah, yaitu berupa modal pemilik ya. Bertambah di kredit sebesar 150 juta juga. Oke. Selesai. Sekarang kita lihat ilustrasi transaksi pada tanggal berikutnya. Pada tanggal 2, Warung Internet Melati menyewa ruko 2 lantai di Jalan Cinta Damai dengan bayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 35 juta terhitung sejak tanggal 2 Agustus. Jadi persamaan dasarnya itu tanggal 02/08/2022. Aset berupa kas berkurang di kredit sebesar 35 juta. Jadi 37. Oke. Terus aset berupa sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 35 juta juga. Oke. Pada tanggal berikutnya itu tanggal 03 Agustus 2022, Warung Internet Melati membeli 12 unit PC komputer dan berbagai peralatan warnet lainnya senilai 72 juta dengan membayar tunai sebesar 47 juta dan sisanya diangsur. Jadi pada tanggal 3 Agustus 2022, aset berupa kas berkurang di kredit sebesar 47 juta. Terus lihat lagi, peralatan bertambah sebesar 72 juta. Peralatan
peralatan atau equipment bertambah sebesar 72 juta. Jadi, aset berupa peralatan bertambah di debit sebesar 72 juta. Oke. Terus, utang atau liabilitas berupa utang usaha bertambah sebesar 25 juta. 72 dikurang 47 itu 25 juta. Jadi di sini 25 juta. Nah, pada tanggal 4 Agustus 2022. Kita baca dulu soalnya. Warung Internet Melati membeli kertas, tinta, printer, dan perlengkapan warnet lainnya senilai 5 juta. Yang artinya aset berupa kas berkurang sebesar 5 juta. Terus, aset berupa perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta. Berikutnya masih di tanggal 4 Agustus. Masih tanggal 4 Agustus 2022. Warung Internet Melati membeli 2 unit printer, etalase, dan software senilai 3 juta rupiah secara tunai. Printer, etalase, dan software itu termasuk ke peralatan. Jadi, Rp3 juta, aset berupa kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Terus, aset berupa peralatan bertambah di debit sebesar 3 juta juga. Aduh, ini salah. Ini aset berupa kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Aset berupa peralatan bertambah di debit sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022. Mrs. Melati mewawancarai 4 orang karyawan di warung Internet Melati dan memutuskan 2 orang yang terbaik untuk mulai bekerja besok di warung Internet Melati dengan kesepakatan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Nah, ini baru kesepakatan. Jadi, termasuk transaksi bisnis non keuangan. Jadi, tidak ditulis di transaksi keuangan. Jadi, kita langsung di tanggal 5 yang ini. Warung Internet Melati membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 800 juta. 800.000. Jadi PDA-nya aset berupa kas berkurang sebesar 800.000. Aset berupa kas berkurang sebesar 800.000. 23. Oke. Terus beban beban bertambah sebesar 800.000.
Ini waktu. Oke. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022. Warung internet Melati melunasi utang atas pembelian 12 unit PC komputer dan berbagai peralatan lainnya di tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi, pada tanggal 3 Agustus kemarin, jadi aset berupa kas berkurang di kredit sebesar 25 juta. 25 juta atau 23 atau 23. Nah, liabilitas berupa utang usaha berkurang di debit sebesar 25 juta. Oke. Terus selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022. Kita rapikan dulu. Nah. Pada tanggal 9, warung internet Melati membayar biaya iklan senilai 1.500.000. Yaitu pada tanggal 9, aset berupa kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000. 1.000 berkurang sebesar 1.500.000. Beban bertambah sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022, pada tanggal 10 menerima pendapatan jasa atas sewa warnet di minggu pertama sebesar 5 juta. Jadi persamaan dasarnya aset berupa kas bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022. Menerima pendapatan jasa atas penyelesaian jasa pemetikan dan jasa printer sebesar 7 juta rupiah. Jadi, aset berupa kas bertambah di debit sebesar 7 juta rupiah. Pendapatan diterima ini salah. Kita
Di tanggal 10 Agustus tadi, 10 Agustus 2022, aset berupa kas bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah dan bertambah dan pendapatan bertambah sebesar 5 juta rupiah juga. Pendapatan bertambah di kredit. Oke. Kelebihan nol. Selanjutnya, kita baca lagi ilustrasi transaksinya. Menerima pendapatan atas penyelesaian jasa pengetikan dan jasa printer sebesar 7 juta rupiah. Aset berupa kas bertambah sebesar 7 juta rupiah. Terus, pendapatan bertambah di kredit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, Mirsis Melati mengambil uang senilai 4.500.000 rupiah untuk keperluan pribadi membeli handphone baru. Aset berupa kas berkurang sebesar 4.500.000 rupiah. 4.500.000 rupiah. Kelebihan nol terus. Right bertambah di debit sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2022. Menerima pendapatan jasa dari pelanggan di minggu kedua senilai 9 juta dan baru diterima perkas senilai 6.500.000. Jadi, aset berupa kas bertambah senilai 6.500.000. Terus piutang atau akun receivable bertambah sebesar 2.500.000. Sebesar 2.500.000. Terus pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 9 juta. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022. Ilustrasi transaksinya. Warung Internet Melati membeli berbagai alat tulis kantor dan perlengkapan warnet lainnya yang sudah habis senilai 7 juta rupiah secara tunai. Warung Internet Melati membeli berbagai ATK.
berarti perlengkapan. Jadi, aset berupa kas berkurang sebesar 7 juta rupiah. Perlengkapan bertambah, aset berupa perlengkapan bertambah di debit sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2022. Ilustrasi transaksinya, membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2.500.000. Persamaan dasar akuntansinya, aset berupa kas berkurang sebesar 2.500.000. Beban di sisi lain, beban bertambah di debit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, menerima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 18 Agustus 2022. Jadi, kas bertambah sebesar 2.500.000. Aset berupa kas bertambah debit sebesar 2.500.000. Nah, aset berupa piutang berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022. Memperoleh pendapatan jasa dari pelanggan senilai 3 juta namun belum menerima pembayarannya. Artinya, aset berupa piutang bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Terus pada tanggal 26 Agustus 2022, 6 Agustus 2022, memperoleh pendapatan jasa penyewaan komputer untuk minggu ketiga sebesar 12 juta rupiah. Kas bertambah sebesar, ini tadi 26 Agustus 2022. Kas bertambah sebesar 12 juta rupiah. Pendapatan bertambah sebesar 12 juta rupiah. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 12 juta rupiah.
Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022, analis ilustrasi transaksinya membayar ke perusahaan desain interior untuk jasa renovasi warnet sebesar 2.800.000. Kas berkurang sebesar 2.800.000. Beban bertambah sebesar 2.800.000. Pada tanggal 29 Agustus 2022, ilustrasi transaksinya menerima pembayaran sebagian piutang dari pelanggan pada tanggal 25 Agustus senilai 1.500.000. Jadi, kas bertambah sebesar 1.500.000. Aset berupa kas bertambah di debit sebesar 1.500.000. Aset berupa piutang berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Terakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, ilustrasi transaksinya membayar gaji karyawan warung internet Melati untuk bulan Agustus 2022 sebesar 3 juta atas 2 karyawan. Jadi, kesamaan dasar yang terakhir, kas berkurang sebesar 3 juta. Beban bertambah sebesar 3 juta. Beban bertambah di debit sebesar 3 juta. Aduh, masalah. Di sini beban ini. Nah, selesai. Jadi, itu persamaan dasar akuntansi dari ilustrasi transaksi yang sudah saya buat. Jadi, hasilnya adalah 170.900.000. Total keseluruhan dari kas sebesar 47.400.000. Total keseluruhan dari piutang sebesar 1.500.000. Sewa dibayar di muka 35 juta. Perlengkapan 12 juta. Peralatan 75 juta. Utang usaha 0. Modal pemilik 150 juta. Pendapatan 36 juta. Beban 10 juta. Drive 4.500.000. Dan hasilnya sama-sama 170.900.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menganalisis transaksi yang sudah dibuat.
Pada tanggal 1 Agustus 2022, kas, aku yang terlibat kas bertambah karena adanya uang diinvestasikan minyak bati. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua, aku yang terlibat adalah melatih kapital. Bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal yang mati, dicatat pada posisi kredit karena mati kapital adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal yang mati bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 2 Agustus 2022, akun yang terlibat adalah Pivot Red. Bertambah karena Nyonya Melati sudah menyewa ruko untuk 1 tahun ke depan dan manfaatnya belum dirasakan. Dicatat pada posisi debit karena prepaid loan adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid loan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua, cash berkurang karena adanya uang dikeluarkan untuk biaya sewa ruko selama 1 tahun ke depan terhitung sejak 2 Agustus 2022. Posisinya di kredit karena kas adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 3 Agustus 2022, akun yang terlibat adalah equipment bertambah karena adanya cash yang dikeluarkan untuk membeli peralatan membuat akun equipment menjadi bertambah. Posisinya di debit karena equipment adalah bagian dari aset, saldo penambahan aset adalah debit sehingga dicatat sebagai debit. Yang kedua, akun yang terlibat adalah cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya peralatan. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Akun yang terlibat ketiga adalah akun payables. Bertambah karena saat membeli peralatan transaksi yang dilakukan secara kredit sehingga buat utang usaha bertambah. Posisinya di kredit karena akun payables adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang usaha yang bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2022, equipment bertambah karena warung internet Belati telah membeli perlengkapan untuk menambah aset tetap warung internet Belati. Posisinya di debit karena equipment adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kan kas. Misalnya transaksi ini equipment bertambah. Equipment. Terus akun yang terlibat kedua adalah cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan yang sudah dibeli. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada tanggal 5 Agustus 2022, akun internet expand bertambah karena manfaat sudah dirasakan, yaitu telah menerima jasa pemasangan internet yang dimana itu mengurangi ekuitas. Posisinya di debit karena internet expand adalah bagian dari expand. Expand mengurangi ekuitas yang artinya expand itu memiliki saldo normal di sisi debit, dan dalam transaksi ini internet expand bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kedua, ada akun cash berkurang karena
Kedua, ada akun cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar pemasangan internet di warung internet Melati. Posisinya di kredit karena kas adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 8, akun terlibat adalah akun payables berkurang karena Nyonya Melati telah melunasi utang atas pembelian PC komputer. Posisinya di debit karena akun payables adalah bagian dari liabilitas, saldo pengeluaran liabilitas adalah debit, dan dalam transaksi ini utang usaha Nyonya Melati berkurang sehingga dicatat sebagai kredit. Akun yang kedua, cash, berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk mengisi utang atas pembelian PC komputer. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Yang tanggal 9 Agustus 2022, advertising expense. Akun advertising expense bertambah karena manfaatnya sudah dirasakan sehingga mengurangi ekuitas. Terus posisi yang di debit karena advertising expense adalah bagian dari expense mengurangi ekuitas, yang artinya expense itu memiliki saldo normal di debit, dan dalam transaksi ini advertising expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang kedua ada cash, berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk bayar biaya beban iklan. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 10 Agustus 2022, akun yang terlibat adalah cash bertambah karena adanya uang yang sudah diterima pendapatan jasa. Posisinya di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua, akun service revenue bertambah karena telah diterima uang dari pelanggan yang berupa pendapatan jasa. Posisinya di kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 13 Agustus 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk dari menerima pendapatan jasa. Di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Akun yang kedua, service revenue bertambah karena telah diterima uang dari pelanggan yang berupa pendapatan jasa. Posisinya di kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue, saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Pada tanggal 15 Agustus 2022, ada akun Native Pride bertambah karena Nyonya Melati mengambil uang dari cash sehingga membuat akun Pride bertambah. Posisinya di debit, meskipun Prep adalah bagian dari ekuitas, tapi Prep bersaldo normal debit karena Prep adalah pengambilan pribadi oleh setiap detik sehingga jika bertambah dicatat sebagai debit. Yang kedua ada akun cash, berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan dari pengambilan Prep yang Melati. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 18 Agustus 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk dari menerima pendapatan jasa. Posisinya di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus akun receivable bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan namun pelanggan belum melunasi pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh warung alternatif tersebut sehingga piutang atau akun receivable bertambah. Posisinya di debit karena akun receivable ada bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Yang ketiga ada service revenue. Bertambah karena telah diterima uang dari pelanggan yang berupa pendapatan jasa. Posisinya di kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue, saldo normal revenue adalah kredit sehingga transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 19 Agustus 2022 ada akun supplies. Bertambah karena warung Ternate telah membeli perlengkapan untuk menambah aset lancar warung Ternate yang sudah habis. Terus posisinya di debit karena supply adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supply bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua ada cash, berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan yang sudah dibeli. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset itu berada di kredit sehingga dicatat sebagai kredit.
Pada tanggal 21 Agustus 2022, utilities expand akunnya bertambah karena manfaat sudah dirasakan jadi mengurangi ekuitas. Posisi yang di debit karena utilities expand adalah bagian dari expand. Expand mengurangi ekuitas yang artinya ekuitas itu memiliki saldo normal di sisi debit. Dan dalam transaksi ini utilities expand bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua, cash berkurang karena adanya uang dikeluarkan untuk bayar biaya lain-lain secara tunai. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset, yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 23 Agustus 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk dari pelunasan piutang pada tanggal 18 Agustus 2022. Posisi di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Terus yang kedua ada akun receivable berkurang karena pelanggan membayar piutang atas jasa yang sudah diberikan sehingga pada akun piutang berkurang. Piutang berkurang di kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset. Saldo pengurangan aset adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun receivable berkurang sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 25 Agustus 2022, ada akun receivable bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan namun pelanggan belum melakukan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh warung internet Lati tersebut sehingga piutang atau akun receivable bertambah, di mana di debit karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 26 Agustus 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk dari menerima pendapatan jasa di debit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus ada service revenue bertambah karena telah diterima uang dari pelanggan yang berupa pendapatan jasa di kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue, saldo normal revenue adalah kredit dari dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 28 Agustus 2022, ada akun repair and maintenance expense bertambah karena manfaat yang sudah dirasakan itu telah menerima jasa perbaikan warung internet yang dimana itu mengurangi ekuitas. Posisinya di debit karena repair and maintenance expense adalah bagian dari expense. Expense mengurangi ekuitas yang artinya expense itu memiliki saldo normal di sisi debit, dan dalam transaksi ini utilitas expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk renovasi ke warung internet. Di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengeluaran aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Pada tanggal 29 Agustus 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk dari pembayaran piutang oleh pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Posisinya di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus ada akun receivable berkurang karena pelanggan bayar piutang atas jasa yang sudah diberikan sehingga membuat akun piutang berkurang. Di posisi kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo pengurangan aset adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun receivable berkurang sehingga dicatat sebagai kredit. Yang terakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, ada akun salaries expense bertambah karena manfaatnya sudah dirasakan sehingga mengurangi ekuitas. Posisinya di debit karena salaries expense adalah bagian dari expense. Expense mengurangi ekuitas yang artinya expense itu memiliki saldo normal di debit, dan dalam transaksi ini utilitas expense bertambah sehingga salaries expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Ini aku salah tulis guys. Ini salary expense. Terus akun yang kedua tuh ada cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk bayar gaji karyawan warung internet Lati. Posisinya di kredit karena cash adalah bagian dari aset yang dimana saldo pengurangan aset adalah kredit sehingga dicatat sebagai kredit. Oke, selanjutnya aku akan menjelasin tentang jurnal umum pada transaksi ini. Mari kita lihat jurnal umum dulu. Di sini transaksinya terjadi pada Agustus 2022. Jadi di sini kita taruh 2022. Di sini kita Agustus.
Dimulai dari tanggal 1. Cash, aduh, cash 111 bertambah debit sebesar 150 juta. Terus di kredit ada Melatih Capital. Nomornya 311, di kredit sebesar 150 juta juga. Terus pada tanggal 2 ada private train. Private train rate-nya 113, di debit sebesar 35 juta. Terus cash 111, di kredit sebesar 35 juta. Tinggal belajar ya. Seperti ini tuh. Buat Oke, pada tanggal 3 ada akun equipment tab-nya nomor 121 sebesar 72 juta. Terus akun cash nomor 111 di kredit sebesar 47 juta. Sebesar 47 juta. Terus akun payable. Akun payable. Akun payable nomor 212 sebesar 25 juta. $25 juta.
Terus pada tanggal 4, supply nomornya 114. Aduh, salah. Supply 114 di debit sebesar 5 juta. Cash berkurang di kredit sebesar 5 juta. Masih di tanggal 4, equipment nomor 121, 3 juta di debit. Terus cash di kredit sebesar 3 juta juga. Pada tanggal 5, internet expense nomor 520 sebesar 800.000 di debit. Terus akun yang kedua itu ada cash di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 8, akun payable nomor 212 di debit sebesar 25 juta. Terus cash berkurang di kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 9 ada advertising expense dengan nomor 516 sebesar 1.500.000 di debit. Cash di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 10, cash bertambah di debit sebesar 5 juta.
Service revenue nomor service revenue nomor 4111 bertambah di kredit sebesar 5 juta juga. Padahal tinggal 13. Cash di debit bertambah sebesar 7 juta. Service revenue bertambah di kredit sebesar 7 juta. Pada tanggal 15 melatih bertambah debit sebesar 4.500.000. Cash berkurang di kredit sebesar 4.500.000. Tanggal 18. Cash bertambah di debit sebesar 6.500.000. Terus akun receivable di debit sebesar 2.500.000. Terus akun service revenue di kredit sebesar 9 juta. Pada tanggal 19 supplies bertambah di debit sebesar 7 juta. Cash berkurang di kredit sebesar 7 juta pula. Pada tanggal 21 ada akun utilities expense
dengan nomor 515 sebesar 2.500.000 di debit dan cash berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23 cash bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan akun receivable berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Terus pada tanggal 25 pada tanggal 25 akun receivable bertambah di debit sebesar 3 juta. Service revenue bertambah di kredit sebesar 3 juta. Aduh, kelebihan nol. Pada tanggal 26 Agustus 2022, perhatikan. Cash bertambah di debit sebesar 12 juta rupiah. Terus service revenue bertambah di kredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 28 pada akun Refire and Seed expense nomor 51518 sebesar 2.800.000 di debit dan cash berkurang di kredit sebesar 2.800.000 pula.
Pada tanggal 29 Agustus 2022, cash bertambah, aduh, pada tanggal 29, cash bertambah di debit sebesar Rp1.500.000. Dan di sisi kredit, akun receivable berkurang sebesar Rp1.500.000. Terakhir pada tanggal 30 Agustus 2022, salaries expense bertambah di sisi debit sebesar Rp3.000.000. Di sisi yang lainnya, cash berkurang sebesar Rp3.000.000 di kredit. Ini selesai. Hasilnya di sisi debit Rp352.100.000 dan di sisi kredit juga Rp352.100.000. Kan kita buat buku besar. Di sini saya menggunakan buku besar T ya teman-teman. Buat dulu. Yang pertama itu cash. Pada tanggal 1 Agustus 2022, cash bertambah di debit sebesar 150 juta. Pada tanggal 2, cash di kredit sebesar 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 3, cash di kredit sebesar Rp47 juta. Pada tanggal 4, cash di kredit sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 4 lagi,
Cash di kredit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 5, cash di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 8, cash di kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 9, cash di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 10, cash di debit sebesar 5 juta. Pada tanggal 13, cash di debit sebesar 7 juta. Pada tanggal 15, cash di kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 18, cash di debit sebesar 6.500.000. Pada tanggal 19, cash di kredit sebesar 7 juta. Pada tanggal 21, cash di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23, cash di debit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 26 Agustus 2022, cash di debit sebesar 12 juta. Pada tanggal 28 Agustus 2022, cash di kredit sebesar 2.800.000. Pada tanggal 29 Agustus 2022, cash di debit sebesar 1.500.000. Terakhir, pada tanggal 31 Agustus 2022, cash di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya,
Akun receivable. Selanjutnya akun receivable pada tanggal 18 Agustus 2022. Akun receivable di debit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23 Agustus 2022, akun receivable di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 25 Agustus 2022, akun receivable di debit sebesar 3 juta. Pada tanggal 29 Agustus 2022, akun receivable di kredit sebesar 1.500.000. Oke, kemudian prepaid rent pada tanggal 2 Agustus 2022, prepaid rent di debit sebesar 35 juta. Selanjutnya, supplies. Pada tanggal 4 Agustus 2022, supply di debit sebesar 5 juta. Pada tanggal 19 Agustus 2022, supply debit sebesar 7 juta. Pada tanggal 3 Agustus 2022, equipment di debit sebesar 72 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2022, equipment di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya akun payables. Pada tanggal 8 Agustus 2022, akun payables di debit sebesar 25 juta.
pada tanggal pada tanggal 3 Agustus 2022, akun payable di kredit sebesar 25 juta. Di capital. Pada tanggal 1 Agustus 2022, nanti capital bertambah sebesar 150 juta di kredit. Terus notify pada tanggal 15 Agustus 2022, Stripe bertambah di debit sebesar 4.500.000. Tadi hapus dulu. Service revenue, sampai service revenue. Pada service revenue itu dikredit semua ya guys. Pada tanggal 10 Agustus 2022, service revenue bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 13 Agustus 2022, service revenue bertambah di kredit lagi sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 18 Agustus 2022, service revenue bertambah di kredit sebesar 9 juta. Pada tanggal 25 Agustus 2022, service revenue bertambah di kredit lagi sebesar 3 juta. Terakhir, pada tanggal 26 Agustus 2022, service revenue bertambah di kredit sebesar 12 juta. Selanjutnya, salaries expense pada tanggal 31 Agustus 2022, salaries expense bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah. Terus ada utilities expense pada tanggal 21 Agustus 2022, bertambah di debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada advertising expense bertambah di debit pada tanggal 9 Agustus 2022, sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya ada repair and maintenance expense bertambah di kredit sebesar Rp2.800.000 pada tanggal 28 Agustus 2022. Rp2.800.000.
Terakhir Internet Expand pada tanggal 5 Agustus 2022 bertambah debit sebesar 800.000 rupiah. 800.000 rupiah. 800.000 rupiah. Oke. Nah, kita hapus dulu ya. Oke. Selesai. Selanjutnya kita ke neraca saldo. Neraca saldo. Pertama, ada cash di akun number 111. Cash sebesar 47.400 di debit. Di debit. Kita lihat di buku peserta ya. 47.400 di debit. Terus yang kedua ada akun receivable dengan nomor 112. Di debit sebesar 1.500.000. Terus yang ketiga ada akun prepaid rent. Akun prepaid rent ini nomor 113. Sebesar 35 juta di debit. Oh my god. 35 juta di debit. Kurang nol. Oke, 35 juta di debit. Terus 114 akun supply. 114 akun supplies. Sebesar 12 juta di debit. Terus 121 ada akun equipment di debit sebesar 75 juta. Lihat di sini ya. Equipment 75 juta. Nah. Terus di nomor 311 ada akun Melati Capital. Di kredit sebesar 150 juta. Selanjutnya 312 Melati Stripe. Di debit astaga, maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Kita ulang lagi. Setelah akun equipment itu akun payables di nomor 212. Dan namanya akun payable utang usaha. Akun payable di akun payable itu 0. Terus baru kita ke akun nomor 311 yaitu Melati Capital atau modal
Melati di kredit sebesar 150 juta. Terus selanjutnya 312 Melati Sprite di debit sebesar 4.500.000. Terus selanjutnya akun nomor 411 yaitu service revenue. Service revenue itu di kredit sebesar 36 juta. Kita cek di buku besarnya dulu. Service revenue itu 36 juta. Benar. Terus selanjutnya ada akun nomor 511. Aduh, 511 Salaries expense di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya akun nomor 515 yaitu utilities expense di debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya akun nomor 516 advertising expense beban iklan sebesar 1.500.000 di debit. Terus selanjutnya akun dengan nomor 518 yaitu repair and maintenance expense di debit sebesar 2.800.000. 2.800.000. Oke, akun terakhir itu nomor 520 yaitu internet expense di debit sebesar 800.000. Nah, selesai. Neraca saldo sudah selesai. Ini juga balance. Debitnya 186 juta rupiah dan kreditnya juga 186 juta ribu rupiah. Jadi, kita bisa lihat dari ilustrasi transaksinya ini. Persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, jurnal umum, buku besar yang saya menggunakan itu buku besar ya. Buku besar T-nya. Terakhir neraca saldo. Nih. Daftar akun yang saya gunakan. Nih. Kode akun 11 cash. Kode akun 112 OC Payable, 113 preference, 114 supply, 121 equipment,
212 account payables, 311 gratis capital, 312 gratis prime, 511 service revenue, 511 salaries expense, 515 utilities expense, 516 advertising expense, 518 repair and maintenance expense, 520 internet expense. Jadi, sekian dari saya akhiri. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.